Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu saya bersama tim kesehatan dari rumah sakit turun ke lapangan, pergi ke salah satu puskesmas kebetulan di wilayah seputaran Bandung. Nah, di sana ternyata kita mendapatkan banyak sekali pasien-pasien yang beresiko tinggi, ya, atau pasien-pasien high risk. Secara pasien-pasien sendiri nggak ngeh kalau mereka termasuk pasien-pasien yang beresiko tinggi. Nah, hari ini saya ingin sharing sedikit kepada bunda-bunda di rumah, sebenarnya apa sih yang dikatakan dengan pasien high risk atau pasien beresiko tinggi. Hamil dengan high risk atau hamil dengan resiko tinggi merupakan pasien dengan kehamilan yang berpotensi mengancam jiwa baik kepada ibu maupun kepada janin. Nah, salah satu hamil high risk atau hamil yang beresiko tinggi yang paling terbanyak juga bahkan paling banyak menyebabkan angka kematian ibu di Indonesia itu adalah preeklamsia selain perdarahan. Apabila bunda dikategorikan hamil dengan high risk, bunda akan segera diberikan rujukan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan selanjutnya. Pada kehamilan 20 minggu atau 5 bulan didapatkan tekanan darah bunda lebih dari 140/90, hati-hati karena bunda sudah termasuk kategori PEB atau preeklamsia. Apabila tekanan darah bunda tidak terkontrol, kemudian tetap tinggi dan tekanan darah bunda di atas 160/110, hati-hati bunda terhadap resiko eklamsi atau resiko kejang dalam kehamilan yang sangat fatal, bahkan menyebabkan kematian baik pada ibu maupun pada janin. Mirisnya adalah padahal penyakit preeklamsia ini merupakan penyakit yang bisa dicegah loh mengarah ke arah kematian. Kenapa? Karena penanganannya itu sudah ada. Asal penanganannya tepat, diagnosis tepat, insya Allah tidak akan menyebabkan kematian. Nah, untuk itu disinilah kita perlu kerjasama antara tenaga kesehatan dan juga bunda sebagai yang hamil gitu. Jadi bunda-bunda di rumah yang tentunya yang hamil ya harus aware dengan kesehatan bunda dan juga kesehatan bayi bunda. Kenapa ini penting? Karena apabila penanganannya terlambat atau diagnosis tidak tepat, bahkan menyebabkan kematian baik pada ibu maupun pada janin. Bagaimana nih solusinya? Yaitu yang pertama, apabila bunda kontrol pada saat ANC atau kontrol kehamilan, jangan lupa cek tekanan darah. Ingat, apa tekanan darahnya tinggi atau rendah. Kalau tekanan darah bunda di atas 140/90 sudah termasuk kategori tekanan darah tinggi dalam kehamilan ya. Yang kedua, pada saat kontrol, cek berat badan bunda pada saat kehamilan. Apabila berat badan bunda makin bertambah dan termasuk kategori obes atau BMI di atas 30, hati-hati, itu ada resiko bunda ke arah DM. Nah, DM ini resiko terhadap bayi juga ada. Selain bisa buat resiko bayi lebih besar, berat badan bayi meningkat, juga bisa beresiko menyebabkan bayi bisa meninggal tiba-tiba di dalam kandungan. Kalau bunda juga DM, kita akan periksa gula darah, kemudian gula darah akan dikontrol, kemudian kita biasanya akan konsul ke penyakit darah untuk dikontrol DM-nya. Apabila DM-nya itu terkontrol, insya Allah kita dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang berakibat fatal baik pada bunda dan terhadap janin bunda. 3. Evaluasi, lihat gimana nih riwayat keluarga bunda sebelumnya, punya penyakit yang sama nggak? Gimana nih riwayat penyakit bunda sebelumnya? Atau gimana nih riwayat penyakit bunda pada saat kehamilan sebelumnya? Atau gimana nih riwayat kondisi bunda saat ini dan bagaimana berat badan atau BMI, berat body massa index bunda, apa termasuk obes atau enggak. Nah, apabila bunda ada termasuk hal lain tadi, inilah perlu yang namanya pendapisan.
penapisan untuk mendeteksi awal di semester awal, di semester 1. Tujuannya adalah untuk penentuan resiko nanti, apakah Bunda termasuk resiko tinggi ataukah resiko sedang dalam kehamilan. Ada pencegahan yang bisa Bunda lakukan, yaitu yang pertama dengan pemberian aspirin dosis rendah 75 mg khusus di resiko tinggi, dan pemberian kalsium 1,5 sampai 2 gram per hari. Ini yang direkomendasi WHO ya. Dan yang ketiga itu berjemur ya, walaupun masih pro kontra. Nah, jangan lupa juga evaluasi selalu gerakan janin, karena itu sangat-sangat penting ya. Tujuannya untuk menentukan apakah bayi Bunda sehat atau tidak di dalam kandungan. Terus gimana nih supaya kita tahu hamil Bundanya termasuk yang resiko tinggi atau termasuk resiko sedang? Nah, jawabannya ada di buku KIA. Ayo, Bunda pernah buka nggak buku KIA Bunda? Nah, ini khusus buku KIA yang terbaru ya, yang tahun 2021 ya. Di situ ada screening, di sini buku KIA. Di sini ada screening di bawah 20 minggu, dibagi menjadi resiko sedang dan resiko tinggi. Nah, resiko sedang itu yang berwarna kuning, dan resiko tinggi itu adalah yang berwarna merah. Kalau yang beresiko tinggi itu yang berwarna merah. Apa-apa aja? Itu yang pertama adalah multipara atau Bunda hamil lebih dari sudah pernah hamil ya, sudah punya lebih dari 2 anak dengan riwayat preeklamsia sebelumnya. Itu termasuk beresiko tinggi. Yang kedua, hamil kembar. Hamil kembar sendiri itu sudah termasuk resiko tinggi loh Bunda. Nah, yang ketiga, hipertensi kronik. Hipertensi kronik ini maksudnya adalah Bunda punya tekanan darah tetap tinggi baik pada saat hamil maupun tidak hamil. Yang bagaimana dengan resiko sedang? Ini ada yang berwarna kuning semua. Beresiko sedang yaitu multipara atau sudah pernah hamil lebih dari 2 anak, kemudian nikah lagi dengan pasangan baru. Itu beresiko. Yang kedua, hamil dengan bayi tabung atau hamil dengan riwayat induksi ovulasi sebelumnya. Itu juga beresiko sedang ya. Yang selanjutnya, yang ketiga, usia lebih daripada 35 tahun. Kemudian hamil anak pertama, kemudian multipara atau udah pernah hamil sebelumnya tapi jarak anak pertama dengan anak yang lain itu lebih dari 10 tahun ya. Oke. Kemudian riwayat preeklamsia atau tekanan darah tinggi pada ibu atau saudara perempuannya dari satu famili ya. Kemudian selanjutnya penyakit ginjal, penyakit autoimun atau SLE, penyakit APS atau antiphospholipid syndrome. Ini termasuk penyakit kehamilan yang beresiko tinggi. Obesitas, di mana sebelum hamil BMI-nya tuh sudah lebih daripada 30. Itu termasuk yang resiko sedang. Ditambah dengan kalau yang ini main arterial pressure lebih daripada 90, ini khusus tenaga kesehatan ya. Intinya kalau Bunda sudah tensinya sudah di atas 140/90, itu sudah hati-hati, sudah warning ya. Dan kemudian pada pemeriksaan kencing hasilnya adalah protein positif 1, sudah bisa dikatakan resiko sedang. Nah, kapan Bunda harus dirujuk? Apabila ditemukan 2 resiko sedang yang berwarna kuning dan atau 1 resiko tinggi yang berwarna merah. Berarti Bunda sudah harus dirujuk ke rumah sakit. Ingat, kehamilan itu rezeki. Kesehatan itu adalah anugerah. Kita harus menjaga kesehatan kita sebagai ungkapan syukur kita kepada yang menciptakan kita, tentunya kepada Allah yang telah menciptakan kita. Nah, kalau bukan kita yang menjaga kesehatan kita dan bayi kita, terus siapa lagi? Oke, saya Dr. Cut Razianti. Jangan lupa sehat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.